Konon ada sebuah peradaban yang maju banget di masa lalu, yang kemudian hilang dalam sejarah yang disebabkan oleh berbagai hal. Namanya peradaban Tartaria atau Kerajaan Tartaria. Konon kerajaan ini diperintah oleh bangsa raksasa dan masyarakatnya ini pintar-pintar. Terbukti dari berbagai arsitektur bangunannya yang katanya nggak bisa dibangun sama bangsa-bangsa lain pada masa itu. Bangunannya itu bukan bangunan kuno, tapi lebih ke arsitektur modern. Misalnya Golden Dome di Notre Dame, Indiana yang katanya dibangun sama orang Tartaria. Terus ada lagi San Francisco City Hall yang dibangun tahun 1899 dan hancur gara-gara gempa bumi di tahun 1906. Pokoknya ada banyak banget bangunan megah yang diklaim sebagai pengaruh atau bahkan dibangun sama peradaban misterius ini. Belum lagi soal katanya peradaban ini hancur gara-gara adanya banjir lumpur atau dikalahin sama Inggris, dan semua hal tentang bangsa ini dihapus dari buku sejarah dunia. Apakah bangsa ini beneran ada atau apakah cuma sekedar bagian dari harapan manusia tentang adanya peradaban maju di masa lalu? Siapakah bangsa Tartaria? Waktu mau bahas bangsa ini sebenarnya bingung mau bahas dari mana. Soalnya seperti yang dibilang di awal tadi, bangsa ini dihapus dari catatan sejarah dunia. Tapi kemudian pembicaraan soal bangsa ini heboh lagi waktu dibahas di salah satu forum di Reddit. Beberapa pembahasan Tartaria yang ada di subreddit ini tuh sumbernya berasal dari sebuah blog stolenhistory.org yang nggak bisa lagi diakses. Entah apakah ini sengaja dihilangkan juga oleh orang tertentu atau gimana, tapi ada sebuah buku The What World Tartarians, The Greatest Civilization Ever to be Erased from History, karya James W. Lee yang bahas mendetail soal Tartaria ini. Kalian bisa beli bukunya kalau misalnya mau tahu atau cari aja di Google yang versi PDF-nya. Nah, kita akan bahas siapa itu bangsa Tartaria yang sumbernya dari buku yang tadi. Jadi, Tartaria ini adalah nama dari sebuah kerajaan yang ada sebelum masa Kekaisaran Mongol yang berasal dari utara Asia sebelum akhirnya wilayahnya meluas ke wilayah lain. Saat itu kerajaan Tartaria adalah kerajaan terbesar pada masanya dan masih jadi kerajaan terbesar saat ini kalau emang beneran ada. Tartaria ini awalnya tergabung jadi suatu bangsa sebelum akhirnya terpecah menjadi beberapa daerah seperti Petit Tartary, Eastern Tartary, Russian Tartary, Muscovite Tartary, Chinese Tartary, dan terakhir Mongol Tartary. Disebutin juga dalam buku ini bahwa orang-orang Tartaria adalah makhluk yang berbeda dari kebanyakan manusia. Kenapa disebut makhluk bukan manusia? Ya karena sistem pencernaan mereka nggak seperti manusia. Untuk memperoleh energi buat hidup, mereka nggak makan makanan dan minum air, tapi mereka mendapat energi dari ether. Seperti kayak tanaman yang butuh sinar matahari buat ngelakuin fotosintesis. Ether ini dipercaya sebagai bahan atau materi yang memenuhi ruang alam semesta menurut sains kuno. Dalam Timaeus karya Plato disebutin kalau ether adalah zat yang berjenis paling tembus pandang selain udara. Koreksi kalau salah ya. Karena orang Tartaria ini gak butuh makanan dan minuman, secara otomatis mereka juga gak butuh toilet. Makanya di kota-kota mereka itu gak ditemuin saluran irigasi pembuangan alias selokan atau gorong-gorong. Bangsa Tartaria ini dikatakan dipimpin oleh bangsa raksasa. Sistem kerajaan dan lambang kerajaannya itu burung Griffin yang badannya dari singa tapi punya kepala dan sayap elang. Tartarians atau orang-orang Tartaria juga mahir dalam pembuatan batu-batu, teknologi free energy, dan punya kemampuan membuat bangunan dengan arsitektur yang keren banget. Gaya arsitektur Roman and Gothic mereka ini masih bisa ditemui di beberapa tempat yang biasanya dialihfungsikan sebagai bank, katedral, gereja, rumah sakit, dan lain-lain. Bangunan-bangunan itu diubah fungsinya dan dilabeli sebagai gaya arsitektur Victoria, Gothic, Renaissance, Palladian. Padahal itu sebenarnya adalah bangunan-bangunan dari peradaban Tartaria. Bangunan ini dibangun bukan cuman supaya kelihatan estetik, tapi sama orang-orang Tartaria ternyata bangunan-bangunan ini tuh punya fungsi. Misalnya, bagian menara bangunan yang biasanya ada di katedral atau di bangunan lain itu berfungsi sebagai menara yang mendistribusikan energi ke rumah-rumah. Dan semuanya free, gratis, gretong. Kalau kalian tahu Tesla Tower, konsepnya mirip kayak gitu. Malah orang-orang Tartaria yang lebih dulu ngelakuin itu dan kemudian sejarahnya dihapus. Dan orang-orang zaman sekarang tahunya bahwa itu adalah hasil penemuan Nikola Tesla.
Terus orang-orang Tartaria ini juga katanya membangun tembok Cina untuk melindungi bangsa ini dari serangan orang-orang China. Bukan seperti yang kita tahu kalau China bikin tembok China untuk menghalau bangsa barbar seperti bangsa Mongol. Jadi disebutin dalam buku ini kalau bangsa Tartaria banyak membangun bangunan megah di wilayah-wilayah lain hampir di seluruh dunia. Dan ini menjadikan mereka sebagai One World Order. Pemerintahan dunia ini dulu ada di bawah Tartaria. Bahkan kerajaan Inggris aja kalah sama Tartaria soal daerah koloni. Semua bangunan yang bergaya arsitektur megah dengan kubah atau atap lancip itu diklaim oleh bangsa Tartaria. Mereka juga diklaim yang membangun piramida Mesir. Nah mungkin di antara kalian yang nonton sekarang tuh agak mulai geleng-geleng kepala waktu denger beberapa klaim soal bangsa Tartaria ini. Ngadi-ngadi hostnya. Tapi sabar, mungkin di akhir kita bisa jelasin kenapa ada klaim seperti itu. Oke lanjut. Nah, kenapa peradaban semaju ini yang mungkin menguasai hampir separuh dunia tiba-tiba hilang gitu aja? Itu diakibatin sama beberapa hal. Pertama, adanya pembunuhan besar-besaran bangsa Tartaria. Dalam sejarah ada banyak banget kasus kematian massal manusia. Entah itu akibat perbedaan politik kayak perang atau pengaruh bencana alam. Misalnya, sewaktu bangsa Mongol menaklukkan banyak wilayah di daratan China sampai Eropa. Sebagian besar yang tewas adalah orang-orang Tartaria. Belum lagi perang dunia, wabah hitam yang merenggut separuh populasi dunia. Nah, banyak orang-orang Tartaria yang tewas gara-gara peristiwa itu. Di buku itu juga disebutin kalau beberapa negara sengaja pengen menyiapkan bangsa Tartaria ini dari muka bumi. Misalnya genosida yang dilakuin sama Soviet di Rusia tahun 1920-1945 yang mengakibatkan 40-100 juta nyawa melayang. Terus serangan Amerika dan sekutunya di tahun 1945 juga membuat banyak peninggalan bangsa Tartaria hancur. Selain itu, ada juga teori kalau bangsa ini hilang gara-gara gempa bumi dan banjir lumpur yang menenggelamkan peradaban maju ini. Kemudian setelah bangsa ini hancur, sejarah-sejarah yang berhubungan dengan bangsa ini dihapus atau ditulis ulang. Sama seperti pepatah, sejarah ditulis oleh pemenang. Maka bangsa-bangsa yang sudah mengalahkan Tartaria ini kemudian menuliskan ulang sejarah seperti yang kita tahu sampai sekarang ini. Tapi meskipun sejarah soal bangsa ini dihapus, beberapa peninggalan bangsa ini masih bisa dilihat di beberapa gaya arsitektur di beberapa wilayah dunia. Dan berarti upaya buat menghapus bangsa ini sedang emang gagal dong, soalnya masih ada peninggalannya. Apakah bangsa Tartaria memang beneran ada? Dari dulu mitos tentang bangsa maju yang kemudian hilang dalam sekejap emang selalu menarik buat diikutin. Ide tentang bangsa maju di masa lalu entah bikin kita termotivasi atau justru bikin males bikin peninggalan megah. Karena ujung-ujungnya di masa depan pasti peninggalan itu tuh disebut dibuat oleh alien atau ada mitos tentang bangsa maju yang lain. Nah, soal bangsa Tartaria ini setelah baca-baca semua sumbernya dan bukunya tadi, kami menyimpulkan kisah tentang bangsa Tartaria ini berasal dari 2 poin argumen. Yang pertama, nama Tartaria itu beneran ada dalam peta. Yang kedua, banyak bangunan megah di masa lalu, yang orang-orang berpikir kalau bangunan itu nggak mungkin dibangun oleh manusia yang transportasinya saat itu cuma pakai kereta kuda. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Kalau kalian cari di Google, ada banyak banget peta Tartaria. Para kartografer atau pembuat peta dari Eropa zaman dulu dalam membuat peta itu ngandalin tulisan dari sumber-sumber tertentu. Jadi tingkat keakuratan petanya itu sangat rendah. Kita ambil contoh peta Tartaria yang dibuat Jodocus Hondius sekitar tahun 1620. Dalam peta itu digambarkan Korea. Dulu Korea disebut Korea, ya pakai C gitu, sebagai pulau tersendiri. Dan dalam peta itu juga digambarin kalau China dan Korea berdekatan dengan Amerika. Nah, ini artinya pembuatan peta saat itu murni dari catatan penjelajah yang pergi ke daerah itu yang seringkali informasinya sangat tidak akurat. Dan nama Tartaria sendiri adalah istilah buat orang-orang Eropa dalam menggambarkan wilayah Asia Timur dari abad ke-13 sampai abad ke-19. Umumnya wilayah Asia Tengah dan Siberia dikenal sebagai Tartaria. Bahkan kadang di beberapa peta, kayak peta yang tadi, China dan Korea termasuk dalam Tartaria. Jadi Tartaria ini itu untuk menggambarkan sebuah wilayah, bukan peta kekuasaan kerajaan